Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya perwakilan dari kelompok Sirius akan mempresentasikan proposal usaha kelompok kami. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Agis Hanafi, 2 Asifah, 3 saya sendiri, Dia Fadilah, keempat ada Dinan Salsabila, dan yang terakhir ada Fitra Salbila Rosyad. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pada awalnya pempek berasal dari daerah Palembang dan dibuat dari mencampurkan daging ikan giling lalu dicampur dengan tepung tapioka sehingga dihasilkan makanan baru, dan pada perkembangan selanjutnya disebut dengan pempek. Dahulu ikan yang digunakan adalah ikan belida, namun dengan semakin langka dan mahalnya harga ikan belida, ikan tersebut diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah tetapi dengan rasa yang tetap gurih. Pada perkembangan selanjutnya digunakan juga jenis ikan sungai lain, misalnya ikan putak, toman, dan bujuk. Dipakai juga jenis ikan laut seperti tenggiri, kakap merah, parang-parang, ekor kuning, dan ikan sebelah. Jenis ikan yang biasa dipakai untuk membuat pempek yaitu ikan belida, ikan gabus, ikan tenggiri, ikan parang-parang. Namun jika tidak menemukan ikan tersebut, biasanya ada jenis ikan pengganti yang sering dipakai. Jika ikan-ikan di atas susah didapat, yaitu ikan putat, ikan toman, ikan sarden, kakap merah, sepat siam, dan bilis besar. Pada prinsipnya, semua ikan tawar dan laut bisa dipakai untuk bahan membuat pempek. Hanya ikan laut lebih amis baunya dan terkadang banyak yang alergi. Pempek adalah salah satu makanan khas yang digemari oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. B. Visi dan misi. Visi: menjadikan pempek sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia dan tak hilang keaslian rasa dan kualitasnya. Misi: 1. Membuat lapangan kerja. 2. Mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. 3. Membuat pempek yang terjaga rasa dan kualitasnya. 4. Mencapai target penjualan. Jenis usaha. A. Produk. Pempek merupakan salah satu makanan khas Palembang yang dibuat dari adonan campuran sagu dan ikan dan dimakan dengan menggunakan kuah yang disebut cuko. Kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan ini memang memiliki banyak penggemar dan sudah sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia. Saat ini pempek sangat mudah ditemui di ibu kota atau kota-kota besar di Indonesia. Rasa pempek yang gurih dan kuah cuko yang segar membuat orang ketagihan dan ingin mencoba lagi. Analisis SWOT. 1. Kekuatan. Kekuatan atau keunggulan produk yang kami jual terletak pada bahan yang jual. Bahan yang kami jual tersebut dari bahan-bahan yang terjamin kesegaran dan kehigienisannya, mudah diterima oleh konsumen dan tidak kadaluarsa. 2. Kelemahan. Kelemahan yang mungkin kami miliki adalah dari sisi bahan baku yang diperoleh. Dalam proses pembuatan pempek kami menggunakan ikan segar sehingga harus dapat cepat diproses. Ketiga, peluang. Tempat yang strategis dan berada di lingkungan dekat pasar dengan rasa yang khas dengan tampilan menarik yang kami buat memberikan rasa ingin mencoba, merasakan, dan membeli yang besar bagi konsumen terhadap produk kami. 4. Ancaman. Sudah banyak yang menjual produk yang sama dan menjual produk dengan harga yang lebih murah. Proses produksi. Jenis alat. 1. Kompor dilengkapi dengan reguler bertekanan. 1. Pisau terbuat dari stainless steel. 1. Penggorengan terbuat dari stainless steel. 1. Talenan terbuat dari telpom dan alat lainnya seperti sendok, kemasan, dan alat bantu lainnya. Bahan baku. Proses produksinya yaitu tepung kaji kualitas terbaik, tepung terigu kualitas terbaik, telur tidak busuk, gula merah kualitas terbaik, cuka asam kualitas terbaik, bawang putih segar dan tidak busuk, cabai segar dan tidak busuk, mentimun segar. Kemasan gunakan yang tahan air dan suhu di atas 85 derajat. Adapun cara pembuatannya, yang pertama campurkan tepung terigu, tepung beras, dan garam, lalu aduk rata. Yang kedua, didihkan air dan masukkan ke tepung sambil aduk menggunakan spatula. Ketiga, tambahkan minyak dan aduk rata menggunakan spatula. Lalu, tambahkan telur dan aduk rata menggunakan spatula. Setelah itu, tunggu adonan hingga tidak terlalu panas, lalu adon menggunakan tangan sambil ditambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Lalu, bentuk adonan sesuai selera, bisa berbentuk lonjong atau kapal selam yang berisi telur. Caranya kocok telur
Bentuk adonan menjadi mangkuk, isi telur, dan tutup dengan cara pijit. Atau pempek adaan, yaitu dengan mencampurkan adonan pempek dengan bawang putih dan bawang merah cincang, lalu tambahkan sedikit demi sedikit tepung tapioka sambil mengadon. Setelah diadon selama 3 menit, bentuk bulat-bulat kecil. Setelah sudah terbentuk semuanya, didihkan air, masukkan 1 sendok makan minyak goreng, masukkan adonan pempek dan rebus hingga adonan mengapung. Lalu tiriskan adonan dan goreng. Kalau mau simpan di kulkas, olesi pempek dengan secukupnya minyak goreng dan tutup rapat. Selanjutnya masuk ke dalam aspek produksi. Di sana ada biaya variabel dengan isi tepung kanji, tepung terigu, telur, gula merah, cuka asam, bawang putih, cabai, mentimun, dan kemasan dengan total setiap produksi 83.000. Lalu dengan total biaya per bulannya yaitu 2.490.000. Setelah itu ada biaya tetap dengan isi tenaga kerja, listrik dan air, gas, penyusutan alat, dan lain-lainnya dengan total Rp640.000. Lalu ada total biaya dengan biaya variabel ditambah biaya tetap yaitu Rp2.490.000 ditambah Rp640.830 yaitu. Lalu untuk harga per produknya yaitu total biaya dibagi dengan jumlah produksi dari Rp3.138.830 dibagi 3.000 menjadi Rp1.043.61. Lalu adapun harga jual pada produk pempek dalam kemasan piring ini melihat HPP-nya yaitu Rp1.143.610 dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dijual berkisar Rp2.500 sampai Rp5.000, maka ditentukan di tingkat konsumen harganya adalah Rp2.000. Lalu ada pendapatan kotornya yang akan kita dapatkan yaitu dan jumlah produksi 3.000 dan dijual satuannya 2.500, maka totalnya menjadi 7.500.000. Lalu pendapatan bersih yang akan kita dapatkan dengan pendapatan kotor 7.500.000 dan total biaya 3.130.830 akan mendapatkan Rp4.369.170.000. Yang terakhir ada penutup dengan resiko yang mungkin terjadi dalam usaha yaitu mutu dari bahan yang diperoleh bisa saja memiliki kualitas rendah atau rusak karena tidak tahan lama sehingga berdampak juga pada kualitas produk yang dihasilkan dan mengakibatkan berkurangnya pembelian produk pempek Cuko Palembang ini. Kesimpulannya adalah usaha pempek Cuko Palembang ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi dan sesuai dengan selera konsumen. Namun, wirausaha harus memiliki SWOT yang kuat dan dalam menjalankan usahanya dan harus bisa menganalisis SWOT dengan mengembangkan usahanya agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalan. Seorang wirausahawan harus memiliki rencana dan memperhatikan secara maksimal rencana tersebut agar usaha berkembang dengan cepat serta tetap menjaga kualitas dan berinovasi untuk menarik para konsumen membeli produk tersebut. Itulah pemaparan proposal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.